Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa cerdas TVRI Sumatera Selatan. Berjumpa lagi dengan saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum dalam acara Bincang Hukum Podcast TVRI Sumatera Selatan, saluran edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, baik itu yang bersifat formal maupun yang non formal. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu Phrase Air Mason dan apa saja standar Phrase Air Mason. Di studio kami sudah menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Darmadi Jufri SHMH. Gelarnya segini aja nih, nggak saya sebutkan semuanya karena panjang sekali. Selamat sore Bapak, selamat datang di TVRI. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Greseli atas undangannya untuk bisa hadir pada hari ini. Baik. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, ini agak asing ya dengan istilah Phrase Air Mason. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara bahasa Phrase Air Mason itu apa dan berasal dari bahasa apa begitu? Baik, Greseli, saya panggil Seli aja nih. Siap. Kemudian pemirsa TVRI Sumsel dimanapun bisa mengikuti podcast ini. Phrase Mason ini barangkali di kalangan praktisi hukum lah ya, atau di kalangan akademisi sudah tidak begitu asing. Tapi bagi masyarakat umum atau publik mungkin istilah ini masih asing lah gitu. Baik, betul. Nah, Phrase Air Mason ini sendiri sebetulnya berkembang awalnya itu di Eropa lah, khususnya di Jerman ya. Dan di Belanda juga sudah mulai berkembang di beberapa abad setelah kembangkan di Jerman atau beberapa masa ya di situ. Karena Phrase Air Mason ini sendiri kan diartikan dalam dua bahasa verbal lah. Yang pertama, phrase itu kan sama saja artinya dengan kebebasan atau bebas gitu ya. Sementara Air Mason itu sama dengan policy gitu atau semacam pertimbangan atau pokok-pokok pikiran atau kebijakan ya, seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan Phrase Air Mason itu bolehlah kita katakan sebagai kebebasan untuk memberikan suatu pertimbangan atau pendapat atau kebijakan. Saya kira seperti itu. Baik, ini memang harus berkaitan dengan kewenangan ya. Kalau misalnya orang tidak punya kewenangan, nggak bisa dong mengambil Phrase Air Mason itu. Betul. Jadi Phrase Air Mason ini kalau kita terjemahkan secara lebih lengkap, ini merupakan satu bentuk kebebasan ya, yang diberikan kepada pejabat publik ya untuk bisa mengambil satu kebijakan lain atau pertimbangan lain yang justru ini adalah penyimpangan ya dari azas legalitas itu. Tapi dalam pelaksanaan atau implementasi Phrase Air Mason ini sendiri harus ada hal-hal atau dasar-dasar yang juga menjadi alasan ya untuk bisa digunakan. Karena Phrase Air Mason ini kalau dalam hukum pidana umum ini sama halnya seperti diskresi. Betul. Iya. Jadi pejabat ini sebetulnya boleh melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan itu sendiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan, itu sebetulnya sudah diatur tentang apa yang dimaksud dengan kewenangan, apa yang dimaksud dengan tindakan dari kewenangan itu sendiri. Ini kalau Pak Darmadi sendiri mengartikannya dalam implementasi kewenangan itu seperti apa dan tujuannya apa? Jadi gini, kalau kita bicara tentang Phrase Air Mason ini sendiri, ini kan bagian dari konsep hukum administrasi negara. Iya, betul. Ya. Jadi dia masuk dalam konsep hukum administrasi negara. Ketika Phrase Air Mason ini akan digunakan, sudah barang tentu harus ada landasan. Kemudian harus ada tujuannya gitu. Jadi tidak boleh digunakan juga sewenang-wenang itu atau misalnya asal digunakan. Kita ambil contoh misalnya terkait kita ambil contoh yang paling update lah di masyarakat itu saya bilang tadi seperti diskresi. Misalnya petugas lalu lintas ya, ketika sedang mengatur arus lalu lintas di jalan raya, yang seyogyanya di saat lampu merah ya, itu harus berhenti
Tapi karena situasi kondisi arus itu begitu kredit ya, terjadi kemacetan luar biasa dan sebagainya. Nah, dalam rangka untuk bisa tertib arus lalu lintas ini, bisa saja petugas lalu lintas ini ketika lampu merah para pengemudi-pengemudi ini disuruh jalan gitu. Oke, itu sering kali kita lihat gitu ya. Padahal seharusnya itu lampu merah gitu. Iya. Yang lampu merah harus berhenti, lampu hijau harus jalan, justru malah sebaliknya. Oke. Jadi ini tujuannya itu adalah demi terlaksananya ketertiban umum. Itu dalam Betul. sisi penertiban lalu lintas, contohnya Oke. seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita bicara dalam skup administrasi negara, ini kan pejabat-pejabat kadang-kadang membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak populis. Katakanlah seperti contohnya pada saat kita mengalami kondisi COVID kemarin. Artinya kan ketersediaan masker yang sudah sangat-sangat dibutuhkan, tetapi keterbatasan jumlah dan pengadaannya ini kan akhirnya membuat pemerintah mengadakan tindakan-tindakan. Tetapi kadangkala ada tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan tertentu atau tujuan kepentingan masyarakat justru dilakukan kriminalisasi. Ini gimana nih Pak? Kita kalau melihat bagaimana praktek dalam ketatanegaraan kita atau dalam hukum administrasi negara kita yang berlaku berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik ya yang seringkali atau mungkin pernah ya diambil oleh pemerintah kita ya yang kebijakan itu barangkali juga tidak populis, tidak populer, tapi justru kebijakan itu harus diambil dalam waktu segera, karena menyangkut situasi kondisi tertentu. Betul. Nah, ini sesuai dengan substansi dari Pres Hermesen itu sendiri sebetulnya. Jadi pejabat publik ini dalam konsep hukum administrasi negara itu diberi keleluasaan ya untuk mengambil kebijakan tertentu ya dalam waktu tertentu ya demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umum. Nah, misalnya dalam situasi COVID waktu itu. Betul. Karena kalau mungkin menunggu proses yang panjang, pengadaan dulu, ini kan memakan waktu yang lama. Betul, ya, proses sehingga juga kita gitu. masih ingat betul waktu itu pemerintah negara Indonesia ini membuat satu kebijakan yang cukup strategis, misalnya dengan Kepres ya, melakukan suatu proses percepatan dalam penanganan COVID itu sendiri, kemudian bagaimana juga pengadaan ya hal-hal terkait dengan kebutuhan operasionalnya, saya kira itu dapat dibenarkan. Kemudian ada juga justru praktek implementasi dari Pres Hermesen ini justru menimbulkan kriminalisasi. Ada juga. Kita lihat yang paling aktual saat ini, misalnya kemarin kita sama-sama menyaksikan bagaimana nasib yang diterima oleh Tom Lembong misalnya. Nah ini menarik ini Pak. Kan seperti itu. Jadi kan sebetulnya kan kebijakan ini tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketersediaan bahan pangan, bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya kan menimbulkan tindak pidana yang menyebabkan seseorang harus menanggung dari kebijakan yang dia ambil. Ini bagaimana? Dalam kacamata administrasi negara, apakah Pres Hermesen itu dibuat terlebih dahulu baru kemudian ada aturan yang mengaturnya, atau dijalankan sesuai dengan aturan tapi boleh menyimpangi? Itu bagaimana Pak? Jadi gini, dalam konsep negara hukum kita ya, negara hukum Indonesia ini kan berbeda dengan negara hukum yang ada di luar kita. Negara hukum Indonesia itu kan adalah negara hukum Pancasila. Nah, kita ini kan kalau kita lihat di dalam struktur ketatanegaraan kita, bahwa negara kita ini sebetulnya ada negara yang menganut azas legalitas. Segala sesuatunya itu harus ada landasan hukumnya, harus ada dasar hukumnya. Tapi kalau berkaitan dengan Pres Hermesen ini, kita tidak mesti tergantung atau tersandra ya kepada gitu. Undang-undangnya dulu, hukumnya dulu gitu. Karena kalau itu yang terjadi, maka kebijakan yang akan diambil oleh pejabat publik ini kan akan tertunda gitu. Nah, sehingga memang ada batasan ya di dalam melakukan satu praktek Pres Hermesen itu harus dilihat apa saja yang bisa menjadi pertimbangan gitu. Misalnya tujuannya untuk apa gitu. Kalau tujuannya itu adalah untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat,
Saya kira itu patut menjadi pertimbangan utamanya. Iya. Lalu yang kedua juga yang menjadi hal yang harus dipertimbangkan itu regulasinya gitu, tetap juga. Karena Artinya tetap dibuat begitu ya, Pak tetap ya? dibuat Iya. untuk menjadi payung hukumnya gitu. Oke. Kalau sebelumnya memang tidak ada diatur ya, dikecualikan misal dengan ada undang-undang tertentu ya, maka mau tidak mau negara harus hadir, harus cepat memberikan landasan hukumnya berupa payung hukum Iya. dalam pelaksanaan kebijakan itu. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak boleh diabaikan itu adalah apa namanya, azas umum pemerintahan yang baik gitu. Oke. Karena kalau tidak dijadikan pedoman dan landasan, ini bisa menjadi abuse of power juga. Iya. Bisa terjadi penyimpangan dan penyelewengan kan. Iya, Nah, kita iya. juga tidak berharap seperti itu. Artinya tetap harus ada parameter dalam Ya, melakukan betul. tindakan-tindakan Fresh Air Mason Ya, begitu. oke. Nah, ini balik lagi ini karena kan sedang rame-ramenya nih kebijakan importasi gula ini. Ini kita kaji sedikit nggak apa-apa ya, Pak ya. Sebetulnya yang menjadi landasan hukum kebijakan itu sendiri tadi sudah Bapak bilang ada regulasi yang harus dibuat, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam kedaruratan negara, contohnya kemarin dalam kondisi COVID, dalam kondisi katakanlah bencana alam dan lain sebagainya itu, apakah mungkin harus dibuat aturan terlebih dahulu baru kebijakan ini diambil, atau kebijakannya dulu dilakukan baru kemudian menyusun aturan-aturannya? Ini yang mana standar yang memang harus dilaksanakan oleh pemegang kebijakan? Jadi ya kalau kita melihat dalam praktek ya, yang apa disampaikan oleh Shelly tadi, Iya. seperti itu saya melihatnya dari kacamata ketatanegaraan Iya. dan hukum administrasi. Iya, betul. Bahwa sudah barang pasti ya semua kebijakan yang akan dilakukan oleh pejabat publik di negara kita sejatinya memang harus ada landasan hukumnya. Iya. Semuanya itu adalah katakanlah harga matinya seperti itu. Iya. Tapi dalam hal-hal tertentu ketika negaranya memang dalam situasi darurat ya, Betul. dalam situasi emergensi, di negara hukum kita juga tidak membuat pantangan gitu untuk kebijakan itu bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Iya. Selama tidak ada hal-hal yang betul-betul prinsipal terkait dengan regulasi yang sudah ada yang dilanggar gitu. Betul. Artinya kita bisa melihat mungkin di situ ada kekosongan hukum juga gitu dalam prakteknya kan seperti itu. Oke. Nah, kalau penanganan situasi darurat seperti pada masa COVID waktu itu, Iya, itu kan sangat crowded sekali negara maka gitu. yang mungkin bisa digunakan waktu itu adalah Kepres misalnya kan. Iya, Nah, Kepres betul. ini menjadi payung hukumnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan importasi gula misalnya. Iya. Kalau kita lihat dalam praktek yang nyata lah sekarang ini gitu. Persoalan ini kan menyangkut kebutuhan pokok dari masyarakat Iya. gitu. Dihadapkan kepada pilihan importasi dan bagaimana kemudian misalnya bagaimana Ketersediaan ya. ketersediaan yang ada kemudian meningkatkan kesejahteraan dari petani kira-kira Iya, seperti betul. itu. Nah, dihadapkan kepada kedua kepentingan yang berhadapan-hadapan ini, sekarang pemangku kebijakan ya, terutama katakanlah institusi ya Iya, yang mempunyai kewenangan di bidang itu memang harus melihat ini sebagai sebuah kebutuhan gitu. Kalau itu adalah kebutuhan yang memang mendesak untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka ini juga harus menjadi pertimbangan untuk bisa dilaksanakan importasi. Tapi sekali lagi dengan tidak mengenyampingkan ya kepentingan dari para petani gula gitu ya, Betul. petani yang menghasilkan gula atau masyarakat secara umum yang ada di negara kita. Iya. Nah, kemudian agar ini nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka memang cepat harus segera gitu ya. Ini harus dibuatkan suplemen aturannya gitu Iya. agar tidak terjebak nanti kepada hal-hal yang dapat ditemukan di kemudian hari sebagai bentuk pelanggaran hukum gitu. Nah, kalau kita ambil contoh peristiwa yang paling aktual kemarin misalnya, Iya, betul. yang dilakukan oleh katakanlah menteri bernama Tom Lembong ini. Iya. Pada waktu itu yang bersangkutan melakukan importasi gula ini kan bukan atas kehendak pribadinya, Iya. tapi ini adalah kepentingan negara. Betul. Dan ini tidak atas kehendak institusi yang dia pimpin, tapi ini adalah juga perintah dari seorang presiden gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara lebih meluas ya di luar urusan ketatanegaraan atau administrasi negaranya, sebetulnya kalau dari legal aspek pidananya
orang yang memberi perintah pun harus dipersalahkan. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Nah, apakah nanti dalam pelaksanaan diskresi atau fresh air meson ini kan karena ada perintah seperti yang disampaikan oleh Pak Darmadi tadi. Perintah ini kan artinya sebagaimana dalam aturannya menteri adalah pembantu presiden, boleh tidak dengan kebijakan dia katakanlah si menteri ini kan punya kewenangan ini untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan pilihan kan, boleh tidak kalau misalnya diperintahkan oleh presiden dia tidak melakukan perintah itu, ini bagaimana implikasi hukumnya sendiri? Oke, jadi ya gini, kalau kita bicara tentang menteri, kita bicara tentang kabinet. Iya. Kabinet ini adalah pembantu presiden. Betul. Dasarnya adalah pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kan gitu. Iya, betul. Kemudian juga ada Undang-Undang 39 2008 ya, kalau tidak salah, mengatur tentang Kementerian Negara. Iya. Di situ sudah jelas ya, artinya apa yang menjadi kewenangannya, Kedudukannya, ya. Kemudian kedudukan dan sebagainya menyangkut apa yang harus dilakukan seorang menteri dalam satu kabinet. Iya. Nah, memang ada kebijakan-kebijakan tertentu. Kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa kita ini, ada menteri itu yang selalu tegak lurus tanpa koreksi. Ya. Ada juga menteri yang tidak tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh presiden. Ini memang ada risiko ya. Biasanya menteri ini cepat reshuffle. Nah, kemudian kalau kita melihat fakta seperti apa yang dihadapi oleh salah satu menteri seperti Tom Lembong ini, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tom Lembong waktu itu adalah kebijakan yang bukan istilahnya berdiri sendiri. Bukan ujuk-ujuk gitu ya? Gitu. Iya. Nah, itu memang satu kebijakan yang sudah dikaji secara lengkap berdasarkan aspek kebutuhannya, dan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, dan itu diperintahkan juga oleh presiden untuk lakukan importasi, dan kegiatan itu pun sebetulnya sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Ya, artinya hanya melanjutkan saja. Melanjutkan gitu. Ya. Nah, sehingga adalah wajar kemudian publik bertanya-tanya gitu. Kok hanya Tom Lembong aja sebagai, ya, karena kan pada waktu itu ada semacam koordinasi ya dengan kementerian-kementerian lainnya. Kementerian terkait. Betul. Karena ini menyangkut urusan ekspor impor, kan pasti ada keterkaitan dengan lembaga negara lain. Betul, nggak bisa berdiri sendiri begitu. Dirjen Bea dan Cukai, Menteri Keuangan, Menteri Investasi. Betul. Semuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ini kan artinya kan kebijakan ini bukan kebijakan yang diambil sendiri, kebijakan bersama begitu. Betul. Nah, tapi karena kan sesuatu dan lain hal akhirnya hanya dibidik di satu segmen saja. Betul, gitu. iya. Balik lagi, apakah nanti dengan fresh air meson ini kita contohkan nih, misalnya Gubernur Sumatera Selatan katakanlah memberikan kebijakan untuk wilayah tertentu dijadikan sebagai arena atau ruang terbuka publik. Sementara di dalam ruang terbuka publik itu ada instrumen-instrumen warga masyarakat yang lain yang mungkin terganggu kepentingannya. Tapi karena memang ini dibutuhkan untuk kepentingan publik, dalam artian contohnya sebagai sarana penampungan air, penampungan limbah dan lain sebagainya, ini apakah gubernur juga bisa dikategorikan melakukan tindakan yang tidak memanusiakan masyarakat di sekitarnya atau bagaimana? Karena ini balik lagi kepada kebijakan. Jadi gini, kalau selama yang saya cermati, dan kemudian saya coba mengkorelasikannya dengan berbagai regulasi yang ada terkait dengan urusan ketatanegaraan dan administrasi negara terhadap katakanlah contoh kasus lah atau mungkin persoalan yang disampaikan oleh Sally. Memang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi atau kewenangan seorang kepala daerah katakanlah gubernur ini kan kalau kita lihat dari undang-undang tentang pemerintahan daerah, sejak kita menyatakan diri menjadi pemerintahan yang otonom, sebetulnya gubernur ini bisa melakukan kebijakan apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang dalam rangka untuk memajukan daerahnya, dalam rangka untuk membangun, dan dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakatnya. Nah, memang di dalam praktek pelaksanaan program-program itu kadang-kadang ada konflik of interest ada perbenturan kepentingan. Di satu sisi kepentingan pemerintah daerah atau kepentingan pembangunan, sementara di sisi yang lain ada kepentingan masyarakat secara langsung. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah ini dengan kemampuan yang dimiliki, sumber daya, kemudian sumber dana, agar
program pembangunan, program apapun namanya ini tidak merugikan masyarakat secara tersendiri. Artinya jangan sampai pembangunan ini justru memarginalkan masyarakat gitu. Saya kira itu bisa dilakukan oleh gubernur, misalnya melakukan relokasi atau melakukan ganti untung gitu, jangan ganti rugi. Kalau dulu kan ganti rugi terus kan. Kadang-kadang begini juga, masyarakat kita ini kan tidak memahami arah kebijakan pembangunan. Yang mereka tahu bahwa kami sudah bertempat tinggal di sini, kami sudah berdomisili sekian tahun di sini. Padahal kalau mereka menyadari dengan mereka direlokasi itu kan artinya keberlangsungan pembangunan ini bermanfaat untuk semua orang. Ada juga di saya lihat yang paling saya lihat juga kelemahan di pihak pemerintah itu ada. Itu berkaitan dengan sosialisasi. Kadang-kadang sosialisasi ini tidak dilakukan secara terstruktur, tidak dilakukan secara sistematis. Pendekatan kepada masyarakat itu tidak memanusiakan masyarakatnya. Jadi pendekatan hanya bersifat formal. Ini kadang-kadang yang menjadi kendala juga. Jadi akhirnya menimbulkan konflik-konflik seperti tadi. Pasti akan terjadi gitu. Sebetulnya masyarakat kita ini kan kalau pendekatannya dilakukan secara baik, secara memanusiakan mereka, kemudian kalau memang ada kompensasi ganti, artinya memberi mereka ruang lah untuk bisa menyampaikan aspirasinya juga. Saya kira tidak ada yang bisa tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan dengan represif, dilakukan secara ujuk-ujuk dengan menggunakan aparat, ini sebenarnya sudah tidak populer lagi. Cuma itu tadi kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan ini. Ini kebijakan yang seperti apa sih yang memang tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini? Karena memang dari segala dimensi kita banyak sekali mendapat keluhan masyarakat terkait dengan pajak, terkait dengan kepemilikan hak, apalagi lahan-lahan dan lain sebagainya itu. Sementara sektor kebijakan ini kan bukan hanya di sektor eksekutif, tetapi juga ada di sektor yudikatif dan legislatif. Ini bagaimana nih untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan yang katanya untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat? Di sinilah letak batu ujinya letak batu ujinya bagi pemerintah daerah atau bagi seorang kepala daerah gitu. Bagaimana bisa mensinergikan rencana program pembangunan itu bukan saja istilahnya head to head antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga pemerintah dengan kelembagaan negara lainnya gitu. Bagaimana kemudian pemerintah bisa membangun satu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak legislatif. Karena apapun bentuknya yang mempunyai kuasa anggaran juga ada legislatif kan gitu. Kemudian memegang bisa jalan kalau nggak ada disetujui gitu. Juga di pihak legislatif. Yang memberikan pengawasan juga legislatif. Sementara di sisi lain di lembaga yudikatif ini kan adalah penegakan hukumnya, penegakan hukumnya. Karena kalau ada sedikit saja yang meleset atau ada yang katakanlah melanggar, maka mereka akan menggunakan kewenangannya juga. Nah ini juga yang menjadi permasalahan, karena kan pada umumnya penegakan hukum ini kan dia tidak melihat apakah ini murni kebijakan yang dilaksanakan. Artinya bahwa si pemegang kewenangan ini mengambil tindakan ini adalah tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Tetapi yang dilihat adalah bahwa pemegang kebijakan atau pemegang kewenangan ini mengambil kebijakan yang sifatnya dikriminalisasi. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Ini bagaimana Pak? Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini Sally mungkin pemerintah juga mengikuti banyak sekali para pejabat publik kita yang tersandung perkara-perkara hukum, terutama khusus perkara tipikor. Kita sebetulnya berharap banyak konsep negara hukum kita ini kita kembalikan ke rel yang benar. Kita kembalikan ke posisi yang benar. Jangan sampai niat kita untuk mengawal negara hukum ini dalam rangka menegakkan hukum ini kemudian justru nantinya menjadi satu tindakan kesewenang-wenangan hukum gitu. Dan itu sudah menjadi tontonan publik sebetulnya. Jadi seperti yang tadi Sally sampaikan, kan seharusnya tidak sekonyong-konyong ini langsung dijadikan satu perkara. Ini kan dapat dilakukan supervisi terlebih dahulu, dilakukan harmonisasi apa yang menjadi tujuan pembangunan atau program-program yang ada itu. Kalau ini adalah menyangkut kerugian negara, apakah memang betul negara sudah dirugikan? Lalu
siapa yang paling pantas ditersangkakan. Jadi jangan sampai yang banyak sekali kita tangkap ya dalam situasi saat ini menjadikan seorang pejabat publik itu katakanlah tersangka itu hanya seolah menjadi aktornya saja, Betul. menjadi aktrisnya saja agar perkara ini terlihat seksi gitu. Sehingga satu sisi mengesankan seolah-olah para penegak hukum ini ingin mendapatkan dukungan dari publik. Saya kira ini yang tidak benar, yang harus kita luruskan. Gitu. Nah, satu lagi mungkin yang sangat menarik kita saat ini adalah tidak lazim ya, atau mungkin baru di zaman pemerintahan Presiden Prabowo adanya campur tangan antara eksekutif dengan yudikatif, walaupun itu diatur dalam undang-undang. Nah, dengan pemberian abolisi ini, menurut kacamata administrasi itu seperti apa? Apakah memang sudah masuk dalam kategori fresh air Mason karena dia memang punya kewenangan, atau justru ini sesuatu yang tindakan sifatnya untuk penyelamatan, atau bagaimana ini Pak? Secara administrasi kita melihatnya. Ya, jadi kalau kita lihat secara dalam konteks administrasi negara, dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Betul. Dengan menggunakan katakanlah hak prerogatifnya ya untuk memberikan pengampunan yang berupa abolisi dan amnesti. Saya kira itu dapat kita tolerir, dapat kita berikan pembenaran. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat secara lebih substantif terhadap perkara-perkara yang mendapatkan abolisi dan amnesti ini, mungkin ya perlu mendapat pengkajian ulang atau penelitian ulang apakah ini sudah tepat atau tidak. Karena kita juga tidak boleh misalnya melihat satu peristiwa hukum itu sekonyong-konyong hanya dikaitkan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Jadi kalau memang seseorang itu pantas mendapatkan abolisi, mendapatkan amnesti karena persoalan salah penerapan hukum atau salah penegakan hukumnya, barangkali kita bisa mendukung ya. Jadi ini ada dalam rangka mengembalikan citra penegakan hukum kita secara murni, konsekuen dan konsisten gitu. Tapi kalau pemberian itu hanya dalam bentuk misal kompromi politik, ini yang dikhawatirkan. Hanya bentuk kompromi politik, hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan gitu. Saya kira patut dikaji kembali. Ini dia. Jadi kan karena memang dengan hak prerogatif itu, akhirnya kan orang merasa bahwa kok hanya satu orang, sebetulnya kan masih banyak mungkin Tom Lembong lainnya, tapi tidak terekspos. Nah, apakah nanti hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan kajian administrasinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Presiden itu? Pasti, saya kira pasti ya. Saya pikir para pemangku kebijakan, para stakeholder negara kita ini, baik di level eksekutifnya sendiri, di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di lingkungan yudikatifnya, di legislatifnya, terutama Komisi Hukumnya ya. Ini mesti bisa melakukan semacam pengkajian kembali terhadap kebijakan yang sudah diambil ini gitu. Jangan sampai justru ini nanti menjadi presiden buruk gitu. Terhadap dunia peradilan. Kalau memang ini kemudian menjadi sebuah katakanlah suplemen hukum baru dalam katakanlah politik pembentukan hukum kita ke depan, maka saya menitipkan pesan gitu agar betul-betul yang menjadi alasan itu adalah alasan hukum, bukan alasan politik atau alasan kekuasaan. Saya kira seperti itu. Nah, karena ini kan berkaitan dengan kewenangan, sebetulnya kan ada perbedaan tidak sih antara fresh air Mason dengan basic king, karena ini kan sama-sama kebijakan sifatnya, walaupun yang satu berbentuk keputusan, yang satu lagi mungkin berbentuk peraturan begitu kan. Kedua instrumen hukum ini apakah masih bisa dilakukan uji di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena berkaitan dengan administrasi negara kan kembali ke ranahnya itu ke PT UN. Gimana ini Pak? Kalau kita mencoba memposisikan fresh air Mason dengan basic king sementara kita tahu basic king ini adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tun kan seperti itu. Nah, kalau saya melihat dari kacamata hukum administrasi negara, ini ada kesamaan dan perbedaannya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan ada persamaan begitu. Dan perbedaannya gitu. Kalau persamaannya
ini merupakan keputusan atau kebijakan dari pejabat publik seperti itu. Betul. Kemudian kalau perbedaannya yang paling mencolok itu adalah kapan atau dalam bentuk apa kebijakan itu diterbitkan gitu. Ya. Nah, kalau press airmation tadi dalam waktu tertentu untuk kepentingan tertentu lah. Ya. Artinya memang betul-betul situasinya yang menghendaki agar press airmation itu bisa dipakai gitu. Ya. Sementara itu ada batas waktunya nggak kalau untuk fresh air mason? Kalau basicing kan dia kan ada katakanlah dalam bentuk keputusan itu berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan gitu ya. Artinya ada batas waktu. Ya, kalau fresh air mason sendiri tidak ada bagaimana? batas waktu. Tidak ada batas kalau waktu. basicing kan ada batas waktu. Iya, betul. Termasuk ketika akan dibawa ke ranah petun pun ada batas waktu Iya. kan gitu. Nah, hanya keduanya ini juga terkait kepada azas umum pemerintahan yang baik gitu. Iya. Karena bisa dilaksanakan atau bisa dipakai press air mason itu juga sangat tergantung kepada 3 hal tadi yang harus dipertimbangkan tadi. Yang pertama tujuan diterbitkannya atau tujuan dipakai press air mason atau dikresi itu, kemudian juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kemudian yang ketiga azas umum pemerintahan yang baik kan begitu. Iya, betul. Nah, sementara kalau kita lihat keputusan pejabat atasan negara ini kan dia lebih bersifat formal. Iya. Diterbitkan oleh pejabat atasan negara, bersifat individual dan formal, Iya. bersifat konkret kan begitu. Dan dia mempunyai dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan terbitnya basicing itu. Iya. Nah, jadi kita berharap ya kalau saya melihat mudah-mudahan ke depan ini bukan menjadi hal baru. Kita anggap ini menjadi hal yang populer ya press air mason ini. Iya. Press air mason ini kita lihat dari dua sisi juga. Ada manfaat, ada juga katakanlah risikonya gitu. Manfaat press air mason itu sebetulnya bisa kalau menurut saya ada dua. Yang pertama dapat memberikan semacam efektivitas ya. Percepatan efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah. Okay. Lalu yang kedua, ini juga merupakan bentuk fleksibilitas dari pemerintah gitu. Iya. Jadi tidak kaku gitu. Seperti tadi yang Sherry sampaikan, misal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhimpitan langsung dengan kepentingan masyarakat misalnya. Iya. Pemerintah tidak boleh kaku, harus fleksibel juga. Kalau ternyata program pembangunan itu tidak bisa dipaksakan karena memang kondisi yang ada di masyarakat di suatu tempat tertentu, alasan misalnya sosial budaya, alasan misalnya historisnya. Iya, nah itu saya kira pemerintah juga harus bijaksana dong, jangan dipaksakan. Iya. Dah, kalau memang harus dirubah kan mereka bisa membawa itu ke legislatif untuk melakukan revisi kan bisa aja seperti itu. Jadi itu yang pertama manfaatnya. Kemudian resikonya. Iya. Press air mason juga bisa mendatangkan risiko. Paling tidak ada 2 risiko yang harus diwanti-wanti. Yang pertama, pejabat yang membuat. Iya, pejabat yang ini. Pertama bisa terjadi penyelewengan. Iya. Kedua, ini dapat merugikan masyarakat secara langsung. Ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya harus ada indikatornya, bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan begitu. Nah, karena ini tidak ada batasan waktu, artinya pejabat yang membuat kebijakan pada saat dia menjabat, tiba-tiba di belakang hari pasca dia tidak menjabat lagi, ternyata kebijakannya itu menimbulkan kerugian baik itu kerugian material ataupun kerugian moral kepada masyarakat terhadap pejabatnya ini. Apakah bisa ditarik kembali gitu untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah dia ambil? Nah, ini yang menarik sekali ya. Ini justru yang paling menarik sekali dengan kondisi aktual saat ini. Terkini gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat, hampir rata-rata pejabat publik yang hari ini menjadi tersangka ini rata-rata mereka yang sudah tidak menjabat lagi. Betul, gitu. iya. Mereka yang sudah katakanlah berakhir masa jabatannya. Iya, mungkin sudah beberapa periode berakhir masa jabatan. Kalau kita begitu. ingin melihat ini dalam perspektif yang lebih luas dari kacamata hukum tata negara atau hukum administrasi negara, orang-orang ini kan sudah tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Iya. Karena perbuatan mana yang mereka lakukan pada saatnya itu sudah selesai. Betul. Melekat kepada jabatannya pada waktu itu. Iya, betul. Ya, kita ambil saja contoh misalnya, sekarang ini ada pejabat-pejabat yang ditersangkakan dengan tupoksinya pada masa dia sedang menjabat. Yang lucu dan anehnya, justru kerugian negara itu timbul setelah yang bersangkutan tidak lagi di posisi itu. Ini yang saya maksud. Ini yang saya dia maksud. sudah tidak di posisi itu lagi. Dan ini yang sangat gambler sekali sebetulnya. Nah, ini
memang harus menjadi satu kebutuhan bersama dari pemangku kepentingan penegakan hukum di negara kita agar bisa memisahkan kepentingan penegakan hukum secara umum Betul. dan kepentingan hukum secara khusus gitu kan. Nah, siapa sebetulnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika misalnya timbul kerugian negara? Betul. Kalau misalnya perusahaan itu melakukan suatu perbuatan menguntungkan dirinya sendiri setelah dia tidak lagi menjabat, kan pejabat itu seharusnya tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Nah, itu. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi itu, dari konteks ketatanegaraan dan administrasi negara, kalau saya terus terang saja, saya konsisten. Pejabat-pejabat ini sebetulnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Karena apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah tindakan administrasi. Ya, tindakan administrasi gitu. Nah, kalaulah kemudian ini menjadi temuan dari aparat penegak hukum ya, misal dari penyelidikan atau dari pool bucket mereka ternyata ada kerugian negara, justru dilihat ya pihak mana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk dijadikan misalnya tersangka dalam tindak pidana itu. Artinya ada satu tempusnya dulu. Ada tempusnya. Ada satu lagi, kalau itu masuk ke dalam ranah administrasi terkait dengan pajak dan sebagainya, kan ini masuk ke dalam konteks penyelesaian administrasi negara juga. Harusnya itu. Nah, tapi kan yang terjadi sekarang ini justru adalah seolah-olah Fresh Air Mason ini, kebijakan ini harus dilakukan semacam pertanggungjawaban pidana. Padahal dalam bukunya Prof Hajon itu menyatakan bahwa Fresh Air Mason itu tidak bisa dipidana. Betul. Karena memang konteksnya adalah untuk memberikan kemanfaatan berdasarkan teori hukum utilitarianisme begitu. Nah, ini kondisi yang kita lihat saat ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut saya membebani masyarakat. Justru ada satu lagi nih Shelly yang membuat kita semakin prihatin ya. Ini ya kebetulan kita di samping sebagai akademisi ya, kita sebagai praktisi hukum juga. Betul. Justru pihak-pihak yang dihadirkan oleh katakanlah aparat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penuntutan, itu adalah pihak-pihak justru yang kadang-kala tidak terkait dengan peristiwa sesungguhnya. Yang tidak memahami konteks tersebut begitu. Kalau kan? kita ibaratkan dengan pernyataan konkretnya, ini bukan saksi-saksi fakta gitu. Iya, secara kualitas. Secara kualitasnya mereka tidak bisa kita terima dalam fakta persidangan kan gitu. Tapi dalam praktek ini juga menjadi masalah di kemudian hari atau menjadi masalah di saat ini adalah biasanya majelis yang memeriksa perkara pun mengenyampingkan itu dengan satu argumentasi hukum nanti akan dipertimbangkan di akhir gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu. Oke. Kalau misalnya kebijakan ini kan tadi tujuannya adalah untuk kemanfaatan masyarakat. Kalau ternyata kebijakan ini memberikan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat, apakah masyarakat itu bisa melakukan semacam protes, keberatan, atau apalah upaya hukumnya, dan kepada siapa nih keberatan-keberatan masyarakat tersebut bisa diajukan? Memang akibat dari satu kebijakan, kebijakan publik ya, kebijakan pemerintah ini selalu kadangkala tidak saja lebih banyak maslahatnya, manfaatnya betul. dari sisi masyarakat ya. Karena masyarakat berpikirnya seperti itu. Nah, kalaulah memang dalam konteks misalnya dari sisi hak-hak masyarakat yang dilanggar atau mungkin dari sisi regulasinya yang dilanggar, ketika masyarakat ingin memperjuangkan kepentingan hukumnya atau haknya ini, saya pikir masyarakat bisa menggunakan sistem dan penataan sistem yang ada gitu. Karena sekarang pemerintah ini kan kalau secara formal ada beberapa lembaga-lembaga negara bisa menjadi tujuan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan gitu. Tapi juga tidak jarang masyarakat menggunakan instrumen NGO gitu ya. Sangat sering sekali begitu. Menggunakan instrumen NGO ya, atau lebih populer dengan bahasanya LSM gitu. Betul. Tapi LSM yang benar ini ya. Nah, ini justru bisa berjuang dengan pressure gitu. Pressure yang sekarang paling efektif itu adalah viralisasi gitu. Iya, jadi no viral no justice begitu. Nah, sekarang ini kan berarti seperti itu, no viral no justice gitu.
Nah, jadi masyarakat sekarang mempunyai pilihan gitu. Iya. Tapi walaupun di tengah-tengah keprihatinan kita, sepertinya masyarakat kadang-kadang lebih percaya kepada non government, Iya. tapi sebetulnya kita tetap berharap juga pihak government ini yang menjadi lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat ini, masyarakat ini bisa berbenah diri gitu, agar bisa lebih profesional, bisa lebih menjanjikan gitu, Iya. agar masyarakat yang membuat laporan atau pengaduan ini merasa hak-haknya bisa diperjuangkan dan dilindungi gitu. Dan harus ada bukti Dan permulaan. harus ada bukti permulaan dan lain Betul. sebagainya. Iya. Gitu. Nah, kita kan punya lembaga yang namanya ombudsman. Ombudsman di sini dalam kategori bahwa penyeimbang lah dalam tataran administrasi negara. Sejauh mana kondisi dan eksistensi ombudsman ini untuk penyelesaian sengketa-sengketa yang sifatnya berbenturan dengan administrasi publik maupun administrasi negara? Sebetulnya dengan ada amandemen Undang-Undang Iya, Dasar betul. Negara Indonesia 45 dengan masuknya ombudsman, masuknya KY, Iya. masuknya MK, ini Banyak sekali lembaga-lembaga negara yang jadi baru ini kan gitu sebetulnya kan. memberi harapan baru ya bagi Iya. kita di dalam kita bernegara hukum ini gitu. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan ombudsman, sebetulnya semangat lahirnya ombudsman ini saya pikir sudah sangat cukup lah, sudah Iya. sangat dirasakan. Karena mungkin kita belajar atau mencoba berkaca bagaimana dulu ombudsman terbit di Eropa ya Iya. pada masanya ya, dari perkara perburi gitu ya, Betul. dan medicine gitu ya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh ombudsman saat ini itu sudah cukup baik, sudah cukup mengena, tapi hanya persoalannya eksekusinya gitu. Nah, Karena ombudsman ini kan hanya merekomendasikan, tidak punya hak eksekutorial begitu. gitu. Jadi Iya. ini barangkali perlu juga menjadi atensi penguatan mungkin ya. penguatan bagi ombudsman ini. Nanti ada semacam reformasi lah undang-undang ombudsman ini untuk bisa lebih memberikan hak dan kewenangan ombudsman untuk juga bisa melakukan pressure dengan Iya. eksekusi yang disesuaikan lah dengan tupoksinya ombudsman ini sebenarnya. Betul. Ini kan dibebankan dengan kebijakan-kebijakan pajak dan kebijakan-kebijakan lainnya di sisi perbankan maupun fiskal. Ini bagaimana sih sebetulnya apa arah kebijakan yang ingin dicapai dari masing-masing pemegang kewenangan ini? Saya sebagai katakanlah anggap saja saya ini peminat lah ya urusan ketatanegaraan dan hukum administrasi negara. Iya. Dalam konteks saya mencermati kebijakan negara saat ini. Betul. Itu kan paling heboh sekali dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, di mana kita lihat sepertinya negara ini dalam keadaan bingung gitu ya. Iya, ini kebijakan seperti bukan apa yang bukan mau dalam keadaan diterapkan? darurat, Betul, dalam dalam keadaan gitu. bingung, betul. Jadi kebijakan-kebijakan ini itu diambil secara Emosional mungkin saja. ya, betul. Sehingga ada kebijakan yang akan katakanlah membekukan rekening masyarakat. Nah, ini kan menimbulkan kegaduhan nasional akan, begitu. mengambil alih aset masyarakat. Nah, iya, dan betul. Saya pikir memang negara ini tidak punya kemampuan lain untuk mendapatkan devisa, Betul. untuk mendapatkan pendapatan negara gitu ya, Iya. PNBP dan sebagainya, pajak gitu ya. Betul. Jadi jangan semuanya ini dibebankan kepada masyarakat. Toh kalau memang mau mendapatkan pendapatan pajak yang besar, saya kira kan banyak ini perusahaan-perusahaan besar ya, Yang harusnya mereka tetapkan, korporasi besar ya, ditetapkan dengan regulasi yang ketat agar mereka ini bisa memberikan kontribusi kepada negara. Justru sebaliknya sekarang mereka ini justru diberikan payung hukum, mereka diperkuat, seorang pemerintah ini menjadi backing betul, dan dari korporasi sebetulnya ini gini, gitu. kebijakan yang diambil ini sangat tidak berpihak dengan masyarakat. Padahal kan kalau kita kembali belajar nih pada semester-semester awal kita kuliah dulu, bahwa sertifikat hak milik itu adalah kepemilikan yang mutlak. Betul. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya. Apalagi kalau misalnya diambil alih, boleh terjadi peralihan kalau ada
kesepakatan atau transaksi jual beli. Tapi tiba-tiba negara membuat kebijakan kalau tanah yang sudah tidak terpakai atau tidak diurusi sekian tahun itu menjadi milik negara. Ini sebetulnya kebijakan negara seperti ini, apakah memang negara ini boleh dikategorikan sebagai onreh mateh atau bagaimana ini? Ini ya, saya kira memang ada dua hal ya. Kalau dalam konteks hukum keperdataan kan kita mengenal ada onrechmatik overheidsdaad ya. Kemudian kalau di dalam hukum tata negara atau administrasi kita mengenal istilahnya ada apa yang disebut dengan détournement de pouvoir gitu ya. Perbuatan melawan hukum lah dilakukan oleh penyelenggara negara. Gitu. Tapi kalau dalam Undang-Undang 30 2019 itu kan sudah ada perbuatan hukum yang perbuatan melawan hukum oleh negara. Oleh gitu. negara. Nah, dalam konteks kebijakan-kebijakan yang tidak populis dan tidak berpihak kepada masyarakat ini bisa nggak sih masyarakat mengajukan gugatan terhadap negara? Nah, gitu? itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Jadi dalam konteks itu, dalam situasi ya kondisi menurut saya tadi negara dalam keadaan bingung ini, tentu rakyat ini kan adalah pemegang kedaulatan. Betul. Kalau kita kembalikan kepada konstitusi negara kita, sebetulnya berdaulat adalah rakyat. Rakyat yang berdaulat kan gitu. Jadi sekarang justru rakyat ini yang tanda kutip lah yang diobok-obok gitu. Rakyat yang diposisikan pada posisi yang sangat lemah gitu. Nah, sekarang apa nih proteksi buat rakyat? Apa garansi buat rakyat? Lalu apa sarana dan prasarana buat rakyat untuk mempertahankan haknya gitu. Betul. Kan kalau secara konstitusional yang bisa membela rakyat itu kan wakil rakyat. Seharusnya. Tapi kan dalam praktek kan kita tahu sendiri lah kan. Seperti apa. Bahkan kita lihat ada program-program, proyek-proyek strategis nasional itu yang justru tidak berpihak kepada rakyat. Jadi PSN itu justru berpihak kepada para konglomerasi, kepada perusahaan-perusahaan, gitu. Dan ada kecenderungan patut diduga justru korporasi itu pemegang kebijakan juga yang ini berperan di situ. Yang saya maksud mungkin apakah negara kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip oligarki ini kebijakan-kebijakan yang sangat tidak populis dan sangat tidak berpihak kepada rakyat ini boleh nggak sih negara digugat dalam konteks class action gitu? Boleh. Ya, class action negara gitu ya. Saya kira sangat memungkinkan untuk digugat gitu ya. Iya. Jadi gugatan ini bisa dalam bentuk gugatan class action atau mungkin gugatan perdata PMH bisa saja. Karena ini menyangkut hak-hak masyarakat secara langsung. Karena kan beberapa mungkin ada yang merasa tanah ini tidak selamanya kan kita harus menguasai, memiliki, tapi kita punya kepemilikannya dalam bentuk sertifikat begitu. Legalitas tanah itu adalah hak kita, hak rakyat kan gitu. Nah, tiba-tiba ini diambil oleh negara. Gitu. Terus bagaimana nih pemanfaatannya, kelanjutannya? Kan rakyat ini kan tidak seperti korporasi, rakyat ini tidak seperti para pengusaha. Mungkin saat ini dia memiliki lahan dengan status kepemilikan hak milik. Tapi karena rakyat ini mempunyai keterbatasan anggaran, mungkin dalam 2-3 tahun ini belum tentu mampu mengolah atau memproduksi tanah ini dengan yang lebih produktif. Jadi tidak bisa dipaksa atau didesak seperti itu. Betul. Apalagi kalau misalnya ternyata tanah ini menjadi bagian dari hak tanggungan dari perbankan. Itu ini juga akan menimbulkan persoalan hukum yang sebenarnya sudah jelas kan, sudah iya. konkret, nggak bisa seperti itu. Iya. Bahkan nanti justru ini akan menjadi satu fenomena tersendiri ketika misalnya orang sudah mempertaruhkan hak miliknya terhadap tanah, mereka sudah berkeinginan tidak baik, bisa saja tanah ini dianggunkan, iya. dan kemudian dia mendapatkan fasilitas kredit, lalu kemudian tanah ini disita, ditelantarkan. Iya. Jadi bebannya pada siapa? Kan negara yang harus menanggung akibatnya, iya. kan seperti itu. Nah, artinya apa? Dalam hal ini kan kebijakan-kebijakan yang diambil ini yang katanya untuk kepentingan masyarakat ini mungkin ada parameter-parameter yang perlu kita sampaikan kepada pemegang kekuasaan. Seperti apa sih phrase Mason atau kebijakan yang harusnya mereka terapkan gitu? Jadi mungkin ya dari apa yang sudah kita diskusikan ini, saya lihat dan pemirsa menyaksikan, kalau kita kembalikan kepada pokok materi kita berkaitan dengan Pres Mason ini, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, Pres Mason ini adalah salah satu konsep ya di dalam hukum administrasi negara yang dapat dilakukan oleh pejabat publik ya dengan menyampingkan azas legalitas
untuk katakanlah kepentingan tertentu di waktu tertentu. Nah, kita berharap betul-betul preservation ini dilakukan atau diambil itu atas tujuan yang memang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan kesejahteraan masyarakat, kan gitu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari sisi regulasi atau peraturan perundang-undangannya, maka nanti juga akan mestinya dipersiapkan gitu regulasi yang bisa lebih memadai agar praktek preservation ini jadi mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap dan pasti gitu. Agar ini juga bisa menjamin ke dua pihak, dua sisi, bagi pemerintah atau pemangku kepentingan atau pejabat publik, dan satu sisi bagi kepentingan masyarakat secara langsung. Dan pada posisi ini masyarakat tidak boleh dirugikan. Lalu dari sisi yang terakhir, azas-azas umum pemerintahan yang baik. Karena ini yang selalu diperdebatkan, yang selalu diharapkan, yang selalu diuji oleh publik gitu. Apakah pejabat kita ini sudah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik? Karena kita lihat saat ini ya banyak sekali justru pemerintah ini, kalau kita boleh katakan secara langsung saja, kepala-kepala daerah ini justru kadang-kadang lebih ego gitu ya. Lebih ego untuk hanya melakukan percepatan program kerjanya sesuai dengan visi misinya, dengan kadang-kadang mengenyampingkan kepentingan masyarakat. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Nah, itu di bidang eksekutif mungkin ya. Kalau kita bicara kebijakan di bidang yudikatif, karena ini kan tidak bisa kita lepaskan kondisi-kondisi ini berkaitan dengan penegakan hukum. Kadangkala kan apa yang dimaksud dengan kebijakan-kebijakan ini sebetulnya bisa diambil oleh pemangku kepentingan atau pemangku kewenangan di aparat-aparat penegakan hukum. Contohnya mereka bisa membuat yang namanya justice kolaborator. Ada juga mereka yang mempunyai kebijakan penyelesaian perkara di luar peradilan gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya administratif, bisa nggak ini pemangku kebijakan di bidang yudikatif ini lebih cermat melihat bahwa ini adalah hal yang berkaitan dengan administrasi sehingga tidak perlu dikriminalisasi. Gimana, Pak? Saya kira bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang ya. Barangkali aparat penegak hukum kita ya katakanlah caturwangsa lah ya. Kehakiman, kemudian kepolisian, kemudian kejaksaan, ya, dan mungkin advokat. Nah, ini duduk bersama, merumuskan satu pemikiran hukum atau politik pembentukan hukum. Bagaimana kemudian melihat preservation dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat ini menjadi kepentingan hukum yang memang bisa dikawal bersama gitu. Jangan ada kesan nanti di satu sisi pihak kejaksaan misalnya mereka bertindak, sekarang kan jaksa kan bertindak lebih nih, bukan hanya penuntut umum. Sudah sebagai penyelidik, sudah penyidik, sudah penuntut. Satu badan gitu kan? Jadi satu badan dia. Sudah satu badan. Nah, ini kita berharap betul para pemangku kepentingan para penegak hukum ini duduk bersama, merumuskan suatu politik pembentukan hukum yang baru, agar hal-hal terkait dengan misalnya preservation ini tidak lagi menjadi satu upaya kriminalisasi terhadap katakanlah pejabat publik, apalagi pejabat publik yang sudah tidak lagi menjabat. Nah, kalau kita bicara tentang berbagai legal aspek terkait dengan tindak pidana korupsi, saya kira kita mungkin segenap bangsa Indonesia ini setuju. Kita anti korupsi gitu, tapi kita harus kembalikan penegakan hukum ini bisa berlaku secara adil gitu. Artinya jadi begini, ada pemisahan yang mana memang betul-betul masuk dalam unsur pidananya, mana yang sebetulnya harus diselesaikan secara administrasi. Kan bisa aja tadi saya udah bilang ada RJ, ada justice kolaborator, macam-macam kan. Dan ini kan istilahnya semua ini dibuat dalam rangka kebijakan sebetulnya. Apalagi kan Presiden beberapa waktu lalu mengatakan bahkan yang lebih esensi itu kalau memang berkaitan dengan tipikor, selama masih bisa mengembalikan kerugian negara mungkin dimaafkan katanya. Nah itu memang debatable lah ya. Kita lihat juga nanti siapa yang dimaafkan, siapa yang justru diproses kan gitu. Ini juga harus hati-hati gitu. Jadi artinya begini, kalau misalnya pemegang kebijakan ini
melakukan hal-hal yang katakanlah memang terbukti dia melakukan untuk pengayaan dirinya sendiri, melakukan tindakan sewenang-wenang, merugikan orang lain, mungkin ini bisa yang kita masukkan dalam kategori tindakan sewenang-wenang, begitu ya. Nah, terus kan di dalam Undang-Undang 30 2019 itu sendiri sebetulnya ada fungsi APIP. Nah, fungsi APIP ini kadangkala tersandera karena penegakan hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum. Ini bagaimana Pak? Undang-undangnya udah ada, badannya udah ada, tapi justru dikesampingkan oleh karena ego institusi. Oh, ini saya agak sedikit berteori ya. Iya. Ini teori ilmiah gitu. Siap. Kan cukup populer juga. Baik. Ya. Friedman mengatakan ya, penegakan hukum itu tidak lepas kepada tiga hal ya. Berkaitan dengan legal strukturnya, berkaitan dengan legal substance-nya, kemudian berkaitan juga dengan legal culture-nya gitu. Saya pikir legal substance-nya, legal culture-nya ini menjadi hal yang selalu kita perhatikan secara serius. Ini dinamikanya sangat luar biasa sekali. Tapi secara subjektivitas ya ini juga sangat dipengaruhi oleh legal strukturnya, oleh penegak-penegak hukumnya gitu. Karena kadang penegak hukum ini lebih mendahulukan egosentris dari lembaga penegak hukum mereka ketimbang mengedepankan ya penegakan hukumnya itu sendiri secara murni dan konsisten gitu, secara substansi gitu. Nah, sehingga tidak jarang orang yang dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum tertentu ini sudah istilahnya gamang terlebih dahulu sebelum proses hukumnya berjalan. Iya, dan itu menjadi rahasia umum. Dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Dan kita tidak menutup mata ya bahwa apa yang sebetulnya terjadi saat ini, apa yang dilakukan oleh penegak hukum kita sungguh sangat memprihatinkan gitu. Dan itu berbicara tentang kebijakan gitu. Nah, terakhir Pak, kira-kira apa nih yang bisa menjadi harapan ke depan, baik itu untuk aparat penegak hukum maupun pemangku-pemangku kepentingan yang lainnya, agar kebijakan ini memang betul-betul menyentuh kepada aspek sosial serta aspek yuridisnya? Kita sama-sama berharap, kita sama-sama mempunyai mimpi besar, mempunyai cita-cita besar di negara hukum yang sama-sama kita cintai ini ke depan, agar semua kebijakan, kemudian baik penegakan hukumnya maupun kepada lembaga penegak hukumnya, agar bisa melihat bagaimana kepentingan hukum ini juga dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Karena apapun bentuknya, kepentingan masyarakat ini harus menjadi hal yang prioritas ya. Karena tujuan di negara kita itu sebetulnya kalau kita kembali kepada konstitusi, kembali kepada sumber hukum kita, kan ada 4, ada mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ya. Itu yang saya pikir harus dikedepankan gitu. Apalah artinya kebijakan, apalah artinya penegakan hukum kalau persoalan kesejahteraan dan kemajuan dan kecerdasan masyarakatnya menjadi terkorbankan. Saya kira itu yang paling penting. Baik, menarik sekali pembicaraan kita sore hari ini. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Betul sekali. Karena kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Pemirsa, dengan apa yang sudah disampaikan tadi, artinya kita memahami bahwa kebijakan yang harus diambil itu adalah kebijakan yang memang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, tidak melampaui dari kepentingan tidak melampaui dari kewenangan si pembuat kebijakan itu sendiri, serta harus ada payung hukum agar kebijakan tersebut mempunyai legalitas dan mempunyai kepastian hukum. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.